Hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa mazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fidarain, kita melanjutkan kajian kita di antara amalan hati, yaitu yang besar fadilahnya, amalan yang tinggi dan paling afdal adalah al-mahabbatu lillah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Orang ibadahnya walaupun sedikit tapi cinta kepada Allah, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang banyak ibadahnya tapi tidak cinta kepada Allah. Karena amalan yang paling afdal, yang paling mulia adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Al-mahabbatu lillah halatun yajiduhal insanu fi qalbihi. Cinta kepada Allah maknanya adalah yaitu keadaan yang ada pada hati seorang manusia, yaitu tahmiluhu ala inhimaki fi ta'atihi, yang membuatnya bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya cinta kepada Allah, yaitu sifat yang ada di dalam hati yang membuatnya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi ngaku cinta tapi tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, berarti istilahnya kalau dalam bahasa kita cinta monyet. Ya, orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istihadi fi khidmatihi, dan berusaha untuk selalu melayani Allah. Maknanya berusaha untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal musara'ati ila mardatihi, dan selalu bersegera untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis al-kursi anillahi tabaraka wa ta'ala, di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba yang terus mendekat kepadaku dengan ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, menambah ibadahnya dengan ibadah yang sunnah. Jadi ibadah yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah adalah ibadah wajib. Orang yang menjalankan ibadah sunnah, akan tetapi yang wajib tidak dijalankan, itu ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Namun untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menambah ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah berfirman, jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi
yubsiru bihi, aku menjadi matanya yang digunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku menjadi tangannya yang digunakan untuk menggunakan meraih sesuatu, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wala min sa'alani la'u'tiyannahu, jika meminta kepadaku maka pasti aku akan memberikannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika meminta perlindungan kepadaku maka pasti aku akan melindunginya. Ini adalah hamba jika sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya Allah menjadi telinganya, matanya, tangannya, kakinya? Maknanya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah. Hamba yang dicinta oleh Allah, amalannya pasti benar, amalannya pasti baik, pasti menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ngaku cinta tapi masih berbuat maksiat, dusta cintanya, bukan hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna mahabbatillahi lil abdi, apa maknanya hamba Allah yang cinta kepada hambanya? Jadi jika hamba yang cinta kepada Allah itu membuatnya untuk selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Makna Allah cinta kepada seorang hamba, afuhu anhu, hamba itu akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wa rahmatuhu lahu, akan dirahmati oleh Allah. Wa in'amuhu alaihi, akan diberi kenikmatan oleh Allah. Ini jika Allah cinta kepada seorang hamba. Wa mahabbatul abdi lillahi, dan cintanya seorang hamba kepada Allah, ta'atuhu lahu, taat kepada Allah, wa haibatuhu minhu, takut kepada Allah, wa ridahu bighadaihi, ridha nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, wa sabruhu ala bala'i, sabar ya ketika mendapatkan ujian dari Allah, wa syukruhu li ni'maihi, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna man arafa Allah ahabbahu, dan ketahuilah bahwa hamba yang mengenal Allah, ma'rifah itu pasti akan cinta kepada Allah. Jadi hamba yang ma'rifah, ngaku ma'rifah, kenal kepada Allah, itu pasti akan cinta kepada Allah. Wa man ahabbahu ata'ahu, dan barang siapa yang cinta kepada Allah pasti akan taat kepada Allah. Jadi hamba yang tidak cinta kepada Allah berarti belum kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hafal kitab, walaupun ya ilmunya banyak ya, tapi kalau tidak cinta kepada Allah berarti belum ma'rifah. Ya, orang yang ma'rifah mengenal Allah, orang yang mengenal Allah pasti akan cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan taat kepada Allah. Wastaujabal mahabbata minhu subhanahu, orang yang cinta kepada Allah maka akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jika hamba sudah cinta kepada Allah, tandanya hamba itu dicinta oleh Allah. Wa man sahat lahul mahabbatu minallahi faza bi syarafid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang benar cintanya kepada Allah maka akan mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa kemuliaan yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang hamba itu adalah cinta kepada Allah
lebih dari segala-galanya. Itu adalah kemuliaan yang paling tinggi yang didapat oleh seorang hamba, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis idza ahabba Allahu azza wa jalla 'abdan nada Jibril inni kan ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil kepada malaikat Jibril. Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril, inni kan ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Allah akan berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka kamu cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun akan mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, lalu malaikat Jibril akan menyeru ke langit, menyeru kepada semua penduduk langit, menyeru kepada semua malaikat. Malaikat Jibril akan berkata, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka kalian semua cintailah si fulan, cintailah orang tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga semua penduduk langit, semua malaikat akan mencintai orang tersebut. Tsumma tanzilu lahul mahabbatu fi ahli al-ardi, lalu akan turun rasa cinta kepada penduduk bumi, maknanya akan dicinta oleh orang lain. Ya, itu tanda jika seorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari cintanya Allah, jangan mencari cintanya orang lain. Namanya manusia, sehari bisa cinta, sehari menjadi benci. Ya, sehari benci, sehari menjadi cinta, sehari suka, sehari tidak suka. Capek kalau seandainya kita ingin mencari cinta dari orang lain. Cari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah mendapatkan cintanya Allah, malaikat semua orang yang beriman akan mencintainya. Ya, jadi yang kita cari adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadzalika qauluhu ta'ala, itu adalah makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka rasa cinta. Makanya kita melihat orang soleh, seorang wali dicinta oleh banyak orang. Bahkan setelah meninggalnya, selama berabad-abad akan selalu dicinta. Itu tanda hamba yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya seorang wali. Wali itu siapa? Hamba yang dicinta oleh Allah. Wali itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, wali yang kelihatan itu namanya wali masyhur. Ada seorang wali yang tidak kelihatan, yang mendapatkan cintanya Allah, tapi banyak orang yang tidak tahu. Ya, intinya seorang wali itu adalah hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku nyatakan untuk berperang dengannya. Diajak perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya diajak perang? Bukan berarti benar-benar perang dengan Allah, tapi maknanya akan celaka dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Karena seorang wali itu adalah hamba yang dicinta oleh Allah. Ya, orang yang memusuhi seorang
seorang wali celaka dunia dan akhirat, sama seperti memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam hadis yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha katama thalathan fi thalathin, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ibadah. Jangan kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Jangan merendahkan ibadah sekecil apapun. Bisa jadi di dalamnya ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridhonya Allah, bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Jangan merendahkan, menganggap biasa perbuatan maksiat sekecil apapun. Bisa jadi di dalamnya ada murkanya Allah. Ya, kedapatan murkanya Allah, celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik, ya, disembunyikan oleh Allah, hati-hati. Lalu yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di dalam hambanya. Ya, maka jangan kita merendahkan siapapun. Bisa jadi itu orang adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu orang adalah hamba yang dicinta oleh Allah, sehingga bisa celaka dunia dan akhiratnya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita cari adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Ya, berusaha untuk selalu taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika mendapatkan cintanya Allah, Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah, kita mendapatkan cintanya Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya.